biasa aja tilawahnya. Masih sesi enggak? Atau ada kajian? Kan ada kajian Sabtu juga ya? Iya ada. Oh iya gitu. Iya, Oh, sebenarnya udah pernah dulu di share posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan juga Islam sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara kajian mengaji kitab Minhajul Abidin. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa jalan lurus bagi kita semua sehingga kita dapat merasakan indahnya nikmat Islam sampai saat ini dan seterusnya. Baik hadirin sekalian, perkenankan saya Aisyah Nur Ainunisa selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah bersama, lalu masuk pada acara inti yaitu kajian kitab Minhajul Abidin, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutupan. Baik hadirin sekalian, marilah kita buka acara kajian kitab Minhajul Abidin kita pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kita melanjutkan untuk tilawah bersama Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa dibuka untuk Qur'annya di halaman 12. Ada petugas, saya persilakan. Surat Al-Baqarah halaman 12, Pak. Ayatnya 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi 'ahdan falan yukhliqallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Salaman kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa iz akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allaha wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Thumma tawallaytum illa
wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, bacaan tilawah pada pagi hari ini dapat menambah keberkahan dan juga kelancaran untuk acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu kajian kitab Minhajul Abidin, 7 langkah menggapai ridho Allah pada Al-Ustadz Dadan Anjar Septiansyah MH. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua karunia, rahmat dan nikmatnya yang dengannya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, dan mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan menjadi salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita untuk kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, mohon maaf, Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, atau nama aslinya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari karya yang telah ditulisnya ini, menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan petunjuk dalam rangka menjalankan kehidupan kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara umum nanti insya Allah kita akan membahas tentang macam-macam dosa dan bagaimana caranya kita bertaubat dari dosa-dosa itu. Bahwa kemarin kita sudah membahas terkait dengan makna an-nadmu taubah. An-nadmu taubah. Penyesalan itu taubat. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan demikian. Tapi apakah dengan menyesal saja itu sudah cukup untuk disebut sebagai sebuah pertaubatan yang sebenarnya? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang dimaksud an-nadam taubah itu maksudnya adalah bahwa pertaubatan itu dibuka dengan penyesalan pada mulanya. Karena tanpa adanya penyesalan seseorang tidak mungkin bertaubat. Mustahil untuk bertaubat. Dia melakukan kesalahan saja dia tidak menyesal, apalagi kemudian setelah itu bertaubat. Tetapi kalau orang sudah mulai menyesal dengan kesalahan-kesalahan yang telah lalu,
dia melakukan satu perbuatan kemudian menyesal, ada kemungkinan dia untuk kemudian melanjutkannya pada langkah-langkah pertaubatan. Nah, sehingga pertaubatan itu harus ada langkah-langkah konkretnya, harus ada usaha-usaha konkretnya. Tidak hanya mengatakan kepada Allah, ya Allah saya menyesal, tetapi tidak ada hal apapun yang dilakukan sebagai bentuk penyesalannya. Imam Ghazali menuliskan, wa amal khuruju 'anil dzunubi wa takhallusu minha, dan adapun kita keluar dari dosa-dosa dan memurnikan diri kita dari dosa-dosa, faqad ketahuilah anna dzunuba fil jumlati tsalatsati aqsam, bahwasanya dosa itu terbagi menjadi 3 jenis, menjadi 3 kelompok. Dosa itu terbagi menjadi 3 kelompok, kata Imam Al-Ghazali. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala 'alaika minas salati aw shaumi aw zakati aw kafarati aw ghairiha. Jenis yang pertama, jenis dosa yang pertama adalah meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baik itu yang berupa sholat, puasa, zakat, kafarat, atau yang selainnya itu. Jadi jenis dosa yang pertama itu adalah dosa meninggalkan kewajiban. Kewajiban yang melekat pada diri kita. Di sini disebutkan contoh-contohnya seperti sholat, meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa wajib, puasa Ramadan, atau meninggalkan zakat. Kalau zakat ini berlaku wajib bagi seseorang kalau sudah mencapai nisab. Atau kafarat. Kafarat ini adalah hukuman dalam bentuk tebusan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, karena ada dosa-dosa yang memang cara untuk menghilangkannya adalah dengan membayar kafarat. Jadi kafarat ini wajib, harus ditunaikan, harus dibayar. Nah, kalau tidak dibayar berarti seseorang telah melakukan dosa atau yang selainnya yang semisalnya. Nah, ini jenis yang pertama, dosa dikarenakan meninggalkan kewajiban. Fataqdi ma amkanaka minha, maka untuk menebusnya dari dosa ini, dosa meninggalkan kewajiban adalah dengan mengqadhanya jika memungkinkan bagimu, kata Imam Al-Ghazali. Mengqadha. Nanti kita akan jelaskan ya selanjutnya, tapi kita akan baca terlebih dahulu. Wasani, yang kedua, dzunubu bainika wa bainallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam berupa kemaksiatan-kemaksiatan, dalam berupa pelanggaran-pelanggaran. Kalau yang tadi yang pertama jenisnya adalah meninggalkan kewajiban. Yang kedua, melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kasyurbil khamri, seperti minum khamr. Wa darbul mazani, yang kedua adalah misalnya memainkan alat musik seruling, trompet. Ya, karena di dalam ajaran agama kita ada alat-alat musik yang memang diharamkan. Tidak semuanya memang, tetapi ada beberapa alat musik yang diharamkan. Di antaranya adalah seruling atau trompet. Wa aklur riba, atau memakan harta riba. Wa nahwi dzalik, dan yang selainnya. Ini contoh-contohnya tadi ya. Ini perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatadamu ala dzalika, maka cara mentaubatinya adalah menyesali perbuatan tersebut yang sudah dilakukan. Wa tuwatinu
qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abada. Dan kemudian menguatkan hati kita untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini jenis dosa yang kedua. Nah, kalau tadi dosa dari meninggalkan kewajiban, maka cara mentaubatinya adalah dengan mengqadha. Lalu yang kedua, dosa karena melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mentaubatinya adalah dengan yang pertama menyesal, yang kemudian yang kedua bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Wasalih, kemudian dosa yang ketiga, jenis dosa yang ketiga, dzunubu bainika wa bainal ibad. Dzunubu bainika wa bainal ibad. Adalah dosa antara engkau dengan hamba Allah yang lain. Jadi dosa terhadap sesama manusia. Jenis dosa yang ketiga adalah dosa terhadap sesama manusia. Wa hadza ashkal wa as'ab. Jenis dosa ini yang paling rumit dan paling sulit. Kata Imam Al-Ghazali, jenis dosa yang paling ini yang jenis dosa yang seperti ini yang paling rumit dan paling sulit. Karena kaitannya nanti dengan sesama manusia. Ada tahap-tahap di dalam di dalam upaya untuk mentaubati jenis dosa ini. Wa hiya aqsam qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil 'irdi wa fil hurmati wa fid din. Nah, jenis dosa ini meliputi beberapa hal. Jenis dosa terhadap manusia, ya, terhadap sesama manusia ini meliputi beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan harta. Mungkin kita berdosa kepada sesama manusia berkaitan dengan harta. Yang kedua berkaitan dengan jiwa. Yang keempat berkaitan dengan al-'ird, itu harga diri. Yang keempat berkaitan dengan al-hurmati. Al-hurmati itu kehormatan, berkaitan dengan kehormatan seseorang. Yang kemudian yang terakhir berkaitan dengan agama, fiddin, berkaitan dengan agama. Famakana fil mali fayajibu 'alaika an taruddahu 'alaihi in amkanaka. Maka dosa yang berkaitan dengan harta itu wajib bagi kalian untuk mengembalikannya jika memungkinkan. Mengembalikan kepada orang yang dirugikan hartanya atau hilang hartanya disebabkan karena perbuatan kita. Maka cara mentaubatinya adalah dengan mengembalikan harta tersebut jika memungkinkan. Fa in ajazta an dzalika bi'adami wa faqri fatastahillu minhu. Tetapi jika kamu tidak mampu disebabkan karena kamu tidak punya harta atau karena kamu fakir, maka yang memungkinkan untuk mentaubatinya adalah dengan meminta dihalalkan. Datang kepada orangnya, meminta untuk dihalalkan. Kalau orangnya baik, ya mungkin akan dihalalkan. Atau mungkin kalau dirugikannya sedikit, mungkin akan dihalalkan. Tapi kalau kita merugikan orang lain, puluhan juta misalnya, ratusan juta, kemudian minta dihalalkan, agak berat. Agak berat. Tapi kalau cuma misalnya kita pernah ngambil terasi orang gitu ya, gula gitu ya, minta dihalalkan, ya biasanya ya gak apa-apa. Tapi itu salah satu ikhtiar, salah satu upaya. Kalau yang memungkinkan kita mengembalikan, itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mampu karena mungkin kita tidak punya atau kita dalam keadaan fakir, ya bisa kita mendatangi orangnya kemudian minta dihalalkan. Fa in ajazta an dzalika li ghaibatir rajul aw mautihi wa amkana atasudduq anhu faf'al. Tetapi kalau kamu tidak mampu karena orangnya sudah tidak ada atau karena meninggal, orangnya sudah meninggal, orang yang hartanya kita ambil misalnya, atau orang yang pernah kita rugikan,
sudah meninggal, sudah tidak ada. Maka memungkinkan bagi kita cara mentaubatinya adalah dengan bersedekah atas nama dirinya. Kita bersedekah atas nama dirinya. Wa in lam yumkin fa'alaika bitaktsiri hasanatika warruju' ila Allah bitadarru' wal ibtihal ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Kalaupun ini juga tidak memungkinkan, ya, sudah orangnya tidak ada atau orangnya sudah meninggal, kemudian kita sendiri fakir gitu. Tidak bisa bersedekah atas nama orang yang kita rugikan itu. Maka yang bisa kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali, adalah bitaktsiri hasanatika. Memperbanyak amal kebaikan kita, amal soleh kita. Warruju' ilallahi bitadarru, dan kembali kepada Allah dengan meminta belas kasihan, wal ibtihal, dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah, supaya Allah berkenan untuk membuat hati orang tersebut nanti di yaumul qiyamah menjadi ridho. Dan Allah Maha mampu untuk itu. Tapi bisa jadi akan terjadi perhitungan di yaumul qiyamah nanti, ya. Seseorang mengambil pahala dari kita karena urusan di dunianya belum selesai dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan dosa-dosa ini, ya, ada tata cara di mana kita bisa mentaubatinya supaya pertobatan kita menjadi sempurna. Baik, saya lanjutkan dulu, nanti akan dijelaskan di bagian akhir, ya. Jadi yang barusan sudah dijelaskan adalah terkait dengan harta. Kalau terkait dengan harta, di sini kemungkinannya adalah kembalikan hartanya. Kalau tidak memungkinkan, maka minta dihalalkan. Atau bisa juga kalau orangnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, maka bersedekah atas nama dirinya. Kalau itu juga tidak mungkin dilakukan, tidak bisa dilakukan, maka kemudian kita memperbanyak amal soleh. Ya, sholatnya diperbanyak, sunnah ya maksudnya. Kemudian puasanya diperbanyak, misalnya, dan sebagainya diperbanyak itu, karena suatu saat nanti bisa jadi orang itu akan meminta ganti rugi di akhirat nanti dengan cara mengambil amal soleh kita. Kemudian wa amma maka nafi nafsi fatumkinuhu minal qisas. Ya. Adapun yang berkaitan dengan jiwa, pertaubatannya adalah qisas. Jiwa ini maksudnya adalah jika ada seseorang yang membunuh orang lain, maka cara dia untuk bertobat itu ya qisas. Dibalas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Ya, jadi kalau dalam hukum Islam, syariat Islam yang idealnya berlaku, ya, kalau sekarang kan di tengah-tengah bangsa kita hukumnya tidak berlaku qisas, ya. Berlakunya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang sudah disepakati. Nah, tetapi kalau berdasarkan hukum Islam, maka cara mentaubatinya itu adalah dengan qisas, dengan dibalas, yaitu dibunuh. Atau auliya'ahu hatta taqtassa minka aw yaj'alaka fi hilm. Atau datang kepada walinya, kepada keluarganya, meminta maaf misalnya, dan minta dihalalkan, artinya minta dimaafkan sampai keluarganya ini memaafkan. Jadi seseorang bisa dia terhindar dari qisas kalau keluarga si korban itu memaafkan. Kalau si keluarga korban itu memaafkan. Nah, ini berlaku bagi yang pembunuhan secara sengaja. Karena menghilangkan nyawa orang itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Kalau dalam fikih itu ada amdin, ada ghairu amdin. Ada pembunuhan sengaja, ada yang membunuh orang, menghilangkan nyawa orang tapi tidak disengaja. Nah, kalau tidak disengaja ini nanti harus membayar dia. Ya,
termasuk salah satunya tadi kafarat, harus membayar kepada keluarganya, kepada keluarga yang tinggal wafat. Nah itu kalau tidak dibayar berarti dosa. Dia ada kafarat, ada diyat. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari menghilangkan nyawa orang lain misalnya yang tidak sengaja, apa contohnya? Baik. Tabrakan. Tabrakan. Misalnya di jalan kecelakaan, nauzubillah ya, sampai kemudian orangnya ini meninggal. Nah itu ghairu amdin, itu tidak disengaja. Maka bagaimana cara mentobatinya? Ya tidak bisa tabrak lari kabur gitu. Kemudian dia bertobat, ya Allah gitu. Nggak bisa dia. Nggak diterima tobatnya meskipun dia jungkir balik bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyelesaikan urusan dia dengan pihak keluarga korban. Nggak bisa. Dia harus menyerahkan dirinya, datang kepada keluarga korbannya, dia bertanggung jawab. Kalau memang tidak disengaja itu berarti dia harus membayar dia, membayar tebusannya. Nah kalau disengaja harus kisos, dia harus dibunuh balik. Kecuali keluarga korbannya memaafkan dia, maka dia akan terbebas sama sekali, akan terbebas dari tanggung jawabnya, ya, terkena kisos. Baik, kita lanjutkan. Fa'in ajasta farruju' ila Allah subhanahu wal ibtihal ilaihi ayyardiyahu anka yawmal qiyamah. Tetapi jika kamu tidak mampu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kepadanya, kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membuat ya keluarga korban itu menjadi ridho kepadanya kelak yaumul qiyamah. Itu terserah Allah nanti bagaimana ya. Ya bisa orang itu menjadi ridho atau tidak ridho. Kalau tidak ridho berarti nanti akan ada transaksi itu di yaumil qiyamah itu. Bisa jadi amalnya nanti akan diambil oleh si korban atau keluarga korban. Wa amma fil irdi, adapun dalam konteks dosa yang berkaitan dengan harga diri. Fa in iktabtahu aw bahattahu aw syatamtahu fa haqquka an takdiba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika 'inda. Ya. Kalau berkaitan dengan harga diri misalnya engkau melakukan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang di belakangnya ya, membicarakan keburukan orang di belakangnya. Atau mencacinya, maka engkau harus menyatakan bahwa yang kamu katakan itu adalah kebohongan. Bahwa yang kamu nyatakan itu adalah kebohongan. Misalnya ini ada ibu-ibu sedang kumpul membicarakan tetangganya. Membicarakan tetangganya, tapi gak usah ibu-ibu lah, sekali-kali bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu rasanya kok ibu-ibu terus yang gibah gitu, bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak lagi kumpul-kumpul membicarakan tetangganya. Ketika seseorang tuh sudah selesai membicarakan, kemudian dia sadar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan kembali orang-orang yang mendengar pembicaraannya itu tadi. Misalnya ada 3 yang tadi hadir dalam majelis ghibahnya itu ya. Misalnya gitu. Ya. Nah 3 orang itu dikumpulkan lagi dan mengatakan, oh saya tadi salah bicara, nggak begitu kok. Bapak itu sebetulnya nggak begitu. Bapak itu sebetulnya baik. Orangnya juga sering bersedekah, orangnya juga guyup, sering berkumpul-kumpul aja. Jadi harus diklarifikasi dengan melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang sudah dibicarakan terkait dengan keburukan-keburukan sebelumnya. Ini makanya agak sulit. Makanya kata Imam Al-Ghazali agak repot. Itu kalau yang mendengarkan cuma 3. Gimana kalau 10 orang? Harus dikumpulkan lagi, Bu, kita kumpul lagi yuk. Misalnya gitu. Pak, kumpul lagi, kenapa? Saya mau mengklarifikasi yang kemarin gitu. Kalau bisa kumpul semuanya, kalau enggak ada 1-2 orang tidak kumpul, dia berarti masih
punya hutang tuh untuk bisa klarifikasi kepada dua orang itu. Nah ini repotnya kalau kita membicarakan orang lain, ghibah ya. Atau wa antastahillan min sahibihi in amkanaka. Ya. Atau kemudian minta dihalalkan. Kita datang kepada orang yang kita bicarakan. Datang kepada Pak, Bu, mohon maaf. Kemarin saya khilaf, kemarin saya membicarakan Bapak, membicarakan Ibu, ya di kumpulan ibu-ibu, di kumpulan bapak-bapak. Saya mohon maaf, saya mohon dimaafkan, saya khilaf. Meminta dihalalkan kepada orang yang kita bicarakan itu. In amkanaka, jika memungkinkan. Hadza idza lam takhsha ziyadatan ghairin aw hayja fitnatin fi izhari dzalika aw tajdidah. Ya. Hal ini dilakukan kalau kita tidak khawatir akan bisa justru menambah kemarahannya. Ya. Kalau kita tidak khawatir menambah kemarahannya, maka nggak apa-apa kita minta dihalalkan datang kepada orangnya. Atau tidak membangkitkan fitnah dengan kita mengakui itu. Nah, kalau kita khawatir maka tidak perlu dilakukan. Tapi kalau tidak dikhawatirkan, kalau kita dalam bayangan kita, kalau kita minta maaf kepada ibu itu, kepada bapak itu, insya Allah ibunya atau bapaknya itu tidak akan marah, maka kita datang saja. Pak, mohon maaf, Ibu mohon maaf. Tapi kalau khawatir nanti dalam bayangan kita, wah kalau saya ngaku, kalau saya nanti bicara kepada ibunya bahwa saya membicarakan dia di belakang kemarin, ibunya akan tambah marah kepada saya, maka itu tidak perlu dilakukan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Fa in khasyita dzalika farruju'a ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi wal istighfar al-katsir li sahibihi. Ya, maka jika kita khawatir kalau kita mengakui langsung di hadapan orang yang kita bicarakan itu, khawatir akan menambah kemarahannya, akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka kita cukup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap bahwa Allah berkenan untuk membuat dia ridho kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhir nanti, dan melakukan banyak kebaikan untuk orang itu, ya, atau juga memintakan ampun untuk orang itu. Ya, saya membicarakan Mas Anto, tapi saya mau mengaku kepada Mas Anto, saya takut nanti Mas Anto tambah marah kepada saya. Maka yang saya lakukan, ya kembali kepada Allah, kemudian saya banyak-banyak memintakan ampun untuk Mas Anto, mengistighfarkan untuk orang yang kita bicarakan. Nah ini yang berkaitan dengan al-'ir. Ya, 'ir ini harga diri. Wa amal hurmatu, adapun yang berkaitan dengan kehormatan, bi anna khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi. Misalnya seseorang itu mencederai kehormatan istri seseorang atau anak seseorang, fala wajha lil istihlali wal izhari, maka tampaknya ini agak sulit kalau kemudian seseorang minta dihalalkan, karena biasanya orang itu ya biasanya besar pembelaannya terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak. Kalau dirinya disakiti mungkin dia masih bisa bertahan, tapi kalau sudah istrinya ya dihilangkan kehormatannya atau anaknya dihilangkan kehormatannya, itu orang tidak bisa menerima biasanya. Makanya kata Imam Al-Ghazali ini berat kalau untuk minta dihalalkan. Li'annahu yuridu fitnatan wa ghidhan. Karena hal ini akan bisa menimbulkan kemarahan besar ya. Kalau kita minta dihalalkan, Pak, Bu, saya sudah mencederai kehormatan Bapak, misalnya Bapak, saya sudah mencederai kehormatan istri Bapak. Nah gitu tuh. Oh itu orang bisa kalah ya, bisa emosi, bisa marah besar. Maka
kata Imam Al-Ghazali, tampaknya berat untuk minta dihalalkan, untuk kemudian menampakkan dosanya itu. Bal tatadarru'u ila Allah subhanahu liyardiyahu anka wa yaj'al lahu khairan katsiran fi muqabalatihi. Ya, tetapi yang bisa dilakukan adalah dengan meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak di yaumil qiyamah nanti, di hari pembalasan nanti, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membuat hati orang itu menjadi ridho kepadanya. Fa in aminta al-fitnata wal hayja wa huwa nadirun fatastahilla minhu. Tetapi jika kamu merasa aman saja kalau kemudian mengakui, maka tidak mengapa untuk meminta dihalalkan, meskipun ini satu hal yang langka, jarang, sulit terjadi. Ini berkaitan dengan kehormatan. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya terjadi perselingkuhan. Seorang laki-laki berselingkuh dengan istri orang, begitu. Seorang laki-laki berselingkuh dengan istri orang. Ini kira-kira bagaimana mentobatinya? Apakah dia mengaku kepada suaminya si perempuan itu? Ya, kan berat begitu. Suaminya mesti akan marah-marah. Bisa jadi malah mungkin nanti terjadi pertumpahan darah gitu. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali memang sulit untuk mengaku yang ini sulit. Meminta dihalalkan, Pak, mohon maaf saya pernah berselingkuh dengan istri Bapak gitu ya. Saya mohon dihalalkan, diridhokan hati Bapak gitu. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. Berat. Kata Imam Al-Ghazali, makanya ini wajhan lil fala wajhan lil istihlali wal idhar. Ini sulit yang begini ini untuk kemudian dilakukan pengakuan. Baik, ini berkaitan dengan kehormatan, termasuk juga terhadap anak-anak, misalnya kepada anak perempuan. Ya sudah menghilangkan kehormatan anak perempuan bapak atau ibu, nah itu juga berat. Wa amma fiddin, dan yang terakhir berkaitan dengan agama, ya, dosa yang berkaitan dengan agama terhadap orang lain. Bi anna kaffartahu bi anna kaffartahu au badda'tahu au dhallaltahu. Misalnya seseorang mengkafir-kafirkan orang lain atau menuduh seseorang melakukan bid'ah atau menyesat-nyesatkan orang lain. Misalnya kesalahan kita terhadap orang lain itu dengan mengkafirkannya tanpa ada bukti yang jelas. Terkait dengan ini, nanti kalau dalam bahasan tentang akidah, itu mengkafirkan orang lain itu, kalau tidak ada buktinya, maka kekafirannya itu bisa kembali kepada orang yang menuduh. Ya, kekafirannya, hukum kekafirannya bisa kembali kepada orang yang menuduh. Saya menuduh Pak Puryanto itu kafir, murtad, keluar dari agama. Pak Puryanto itu keluar dari agama, itu murtad misalnya. Tanpa ada buktinya. Buktinya apa? Ya pokoknya karena rasa kebencian, misalnya saya menuduh Pak Pur murtad. Nah itu kalau tidak terbukti, maka hukum murtadnya itu kembali kepada saya yang menuduh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati kalau mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, kecuali sudah ada buktinya, dia misalnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari akidah Islam misalnya. Ada buktinya. Ya, perbuatannya ada, terlihat jelas, ya, bahkan mungkin ada saksi-saksi yang lain. Itu pun nanti yang harus memutuskan sebetulnya adalah orang yang berwenang di situ. Ya, apakah ulil amrinya di situ, apakah kiainya, apakah ulamanya memutuskan bahwa dia memang sudah murtad karena ucapannya, karena perbuatannya misalnya. Tapi kalau tidak ada bukti, maka tuduhan itu bisa kembali kepada orang yang menuduh. Sekali lagi hati-hati kalau menuduh orang lain itu murtad atau melakukan bid'ah atau menyesat-nyesatkan orang, oh dia sudah sesat dan seterusnya. Fahuwa as'abul umuri, ini adalah perkara yang sulit kata Imam Al-Ghazali. Menuduh orang lain begitu itu perkara yang berat. Fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dzalika.
Maka seseorang mentaubatinya adalah dengan mengatakan saya berbohong, saya salah, saya khilaf kemarin menuduh orang itu begitu. Tidak ada buktinya, kecuali sekali lagi ada buktinya. Itu pun kita tidak boleh sembarangan, ya. Apalagi kalau kita kedudukannya hanya masyarakat biasa, kemudian menetapkan seseorang sudah kafir dan sebagainya. Yang menetapkan itu kalau bisa ya ulil amri di situ, pemimpinnya atau kiainya di situ, ulamanya di situ. Wa tastahilla min sahibika in amkanaka, atau meminta dihalalkan kepada orang yang kita tuduh. Pak, Bu, mohon maaf kemarin saya menuduh Bapak sesat, menuduh Bapak melakukan bid'ah. Minta dihalalkan. Wa illa fal ibtihal ila Allah taala jiddan. Atau kalau enggak, ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita sesungguh-sungguhnya. Wa tanqumu ala dzalika liurdiyahu anka. Atau kita menyesali apa yang sudah kita lakukan terhadapnya supaya dia kelak memberikan keridhaannya di yaumil qiyamah. Baik. Nah, ini beberapa jenis dosa ya yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita bagi-bagi Bapak Ibu sekalian, dosa itu yang pertama karena meninggalkan kewajiban. Ya. Dosa meninggalkan kewajiban. Kewajiban. Dosa meninggalkan kewajiban ini cara mentaubatinya adalah dengan qadha atau mengganti, melaksanakan kewajiban yang telah ditinggalkan. Misalnya sholat, ya. Jadi terkait dengan kewajiban ini kita harus mengingat-ingat. Habis kelihatannya. Yes. Oh, masih ya? Yes. Nah, terkait dengan kewajiban ini kita perlu mengingat-ingat ke masa lalu kita. Sampai kapan? Sampai di masa balik kita, di usia balik kita. Kenapa di usia balik? Karena di usia itulah kita mulai dihitung pahala dan dosanya, amal soleh dan amal keburukannya. Apa yang perlu kita ingat-ingat ke masa lalu sampai masa balik kita itu? Adakah kewajiban yang pernah kita tinggalkan? Sejak masa balik kita, adakah kewajiban yang pernah kita tinggalkan? Nah, terutama ini adalah kewajiban yang langsung melekat setelah balik. Misalnya sholat itu kan langsung melekat kewajiban itu setelah balik. Puasa juga begitu, melekat kewajiban itu setelah balik. Kecuali zakat misalnya. Kalau zakat itu wajibnya kan baru ketika nisab. Haji wajibnya baru ketika mampu, misalnya gitu. Bukan sejak balik. Kalau sejak balik tidak. Nah, adakah kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan? Sholat misalnya. Sejak kita balik, adakah sholat yang pernah kita tinggalkan? Adakah sholat yang pernah kita tinggalkan? Nah, itu kita ingat-ingat. Seberusaha mungkin kita, sekuat mungkin kita berusaha untuk mengingat-ingat, meskipun mungkin nggak bisa persis berapa kalinya, itu nggak bisa persis, tapi kita ingat-ingat. Misalnya begini, kita balik usia berapa misalnya Bapak Ibu? Mas Anto masih ingat nggak usia baliknya usia berapa tahun? 17. Masa? 13 kayak kira-kira 13 kalau normal. Ya, berapa? 13-an kan. 13 ya tadi Mas. Kalau laki-laki sudah mulai ada rasa. Misalnya
misalnya 14 tahun misalnya lah ya. Seseorang balik usia 14 tahun. Nah ternyata ketika kita ingat-ingat, kita setelah balik itu nggak langsung sholat itu. Kita masih nakal-nakal waktu itu mungkin yang waktu kecil itu. Atau karena memang kita masih belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan pengajaran, arahan dari orang tua kita dan sebagainya. Dan seingat saya misalnya, saya baru mulai sholat secara disiplin itu usia 17 tahun. Baliknya usia 14 tahun, mulai sholatnya disiplin usia 17 tahun. Berarti ada kekosongan berapa tahun? 3 tahun. Misalnya ada kekosongan 3 tahun kita tidak sholat, ya, atau bolong-bolong misalnya. Nah, kalau kita merasa ingin afdol pertobatan kita dengan cara mengqadha, ya, karena ini ada dua pendapat ya kalau berkaitan dengan sholat. Ya. Kalau berkaitan dengan sholat itu ada dua pendapat. Kalau dalam kitab At-Taubah ila Allah yang ditulis oleh Syekh Supardawi, dia mengatakan 4 imam madhab itu menyatakan bahwa sholat yang pernah ditinggalkan itu harus diqadha. 4 imam madhab. Tapi Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak perlu diqadha. Ya, cukup bertobat saja, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Dulu pernah meninggalkan sholat misalnya beberapa puluh tahun yang lalu, sudah sangat lama, kemudian bertobat. Tapi kalau menurut 4 imam madhab itu tetap harus diqadha. Kira-kira milih yang mana, Pak? Yang diqadha Pak ya? Cukup tobat saja. Ya, itu tergantung ketenangan hati masing-masing. Kalau hatinya merasa ya kayaknya perlu ditobat, perlu diqadha deh, supaya lebih afdol tobatnya misalnya, ya, silakan saja. Nah, jadi caranya adalah melakukan qadha terhadap sholat yang pernah ditinggalkan. Misalnya dengan sholatnya dilakukan secara 2 kali selama berapa tahun? 3 tahun misalnya tadi, ya, kosongnya 3 tahun, berarti 3 tahun sholatnya 2 kali. Sholat subuhnya 2 kali, sholat zuhurnya 2 kali, sholat asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali selama 3 tahun. Nah setelah 3 tahun selesai, ya karena mungkin kita ingatnya cuma itu aja, ya alhamdulillah berarti sudah terqadha semua dosa, sholat yang pernah ditinggalkan. Ya. Nah, mungkin lebih baiknya qadhanya di rumah saja. Karena nanti kalau di masjid orang lihat itu kok ibu itu sholatnya 2 kali, ini ajaran apa nanti gitu ya. Habis sholat subuh selesai dengan imam, kok dia berdiri lagi, padahal kan tidak ada sholat sunnah ya setelah subuh ya misalnya. Kok berdiri lagi ibu ini sholat apa? Ini ajaran baru. Nah, padahal dia sedang mengqadha sholat subuhnya yang dulu mungkin puluhan tahun lalu pernah ditinggalkan. Makanya biar tidak menimbulkan pertanyaan, tidak menimbulkan fitnah, ya di rumah saja. Jadi setelah sholat di masjid selesai, zikir, pulang ke rumah sholat qadha misalnya. Berarti tidak dilakukan kayak Bagaimana Ibu? Ada sholat terus ada qobliyah ya. Setelah sholat ada qobliyah misalnya gitu, terus? Kita nanti akan di rumah. Iya. Kalau dulu kan ada, kita misalnya di masjid. Ya. Dulu kan ada sholat. Itu kegiatannya nanti di rumah. Setelah kita akan qadha. Ya sebetulnya qadha bisa kapanpun, tapi lebih baik kan ketika waktunya zuhur berarti di waktu zuhur. Nanti bisa silakan ini kalau mau di masjid boleh juga kalau mau di masjid, tapi kan khawatir menimbulkan pertanyaan gitu Ibu. Ini sholat apa gitu, 4 rakaat lagi. Habis zuhur sholat lagi 4 rakaat, kan 4 rakaat nanti ada tahiyat pertamanya, tahiyat terakhir, tahiyat kedua gitu. Ini sholat apa nih Ibu ini misalnya gitu. Nah khawatir menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, nanti malah rame kan jadinya. Ini ajaran apa nih sholatnya kok jadi 2 kali gitu. Nah lebih baik di rumah, tidak menimbulkan pertanyaan orang lain. Maksudnya begitu, supaya tidak timbul fitnah. Nah itu terkait dengan meninggalkan kewajiban. Kalau puasa saya kira sudah paham ya. Kalau puasa ditinggalkan ya berarti diqadha saja. Sebagaimana kita mengqadha, kalau ibu-ibu mungkin malah sering ya, karena pasti ada bolongnya. Setiap Ramadan pasti ada
bolongnya, jadi sudah biasa mengqadha puasa. Nah, itu kalau yang memang disengaja ya, dahulu pernah melakukan secara sengaja, misalnya tidak puasa, tidak ada alasan-alasan syar'inya, nah maka juga harus diqadha. Bagaimana dengan zakat? Zakat itu dia berlakunya ya setelah nisab. Dihitungnya bukan sejak balik, tetapi sejak nisab. Misalnya ada orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia nisab, tapi belum lama misalnya. Nah, dia tidak segera membayarkan zakatnya. Mas Yunis misalnya diberikan rizki langsung seketika misalnya. Amin. Ya. Tahun 2020 misalnya, tahun 2020 Mas Yunis sudah sampai nisab, harus ada zakat yang dikeluarkan. Sebelumnya belum. Nah, tetapi tidak langsung tumbuh kesadaran misalnya untuk membayarkan zakatnya itu. Baru tumbuh kesadarannya tahun 2023. Berarti ada 3 tahun tidak membayar zakat. Nah, maka caranya taubat ini harus dibayarkan, dirapel bayarnya. Ya. Kalau mungkin masih 1 juta, 2 juta sih nggak masalah ya Mas Yunis. Tapi kalau nanti zakatnya itu 50 juta misalnya gitu ya, dirapel 3 tahun ya sudah 150 juta kan lumayan gitu. Nah, maka tidak boleh ditunda-tunda. Kalau memang kita sudah nisab, maka harus keluar zakatnya 2,5%. Kemudian haji juga begitu. Haji itu baru mulai dihitung sejak mampu, bukan sejak balik, tetapi sejak mampu. Kalau ada kasus misalnya seseorang pernah mampu, kemudian dia menunda-nunda keberangkatannya, nanti saja, nanti saja. Nah, misalnya kayak gitu. Lalu Allah takdirkan bangkrut dia. Sebelum sempat dia naik haji, bangkrut. Padahal sebelumnya sudah pernah mampu. Kira-kira dalam keadaan bangkrut itu kewajibannya masih melekat atau tidak? Masih. Kan sudah bangkrut. Masih. Sekarang sudah nggak mampu, masih melekat atau tidak? Masih. Masih. Karena sempat mampu, kecuali istiqomah nggak mampu terus. Dari lahir sampai meninggal nggak mampu terus, dia tidak punya kewajiban naik haji. Tapi kalau sempat mampu, dia menunda-nunda dan Allah takdirkan kemudian bangkrut, maka dalam keadaan bangkrut itu dia kewajibannya tidak hilang. Dan kalau sampai akhir hayatnya dia tidak berangkat haji, maka dia berdosa dalam keadaan tidak melakukan salah satu kewajibannya, yaitu naik haji. Nah, bagaimana caranya? Ada yang menyarankan begini, datang kepada orang yang kaya, minta dinaikkan haji gitu. Pak, saya sebetulnya dulu pernah mampu, nah tapi saya lupa, hilaf dulu, sampai ini saya bangkrut. Bapak berkenan nggak membiayai saya berangkat haji? Ada yang menyarankan gitu. Nanti kalau orangnya memang baik dan kemudian tahu tentang halal haram, tentang dosa dan seterusnya, dia iba misalnya gitu ya. Siapa tahu orang itu mau menaikkan haji, saya berangkatkan haji misalnya gitu. Ya, tapi harus bagaimanapun caranya. Karena kesalahannya itu menunda-nunda. Ada kan dia tidak menunda-nunda, mungkin dia tidak akan terbebani. Nah, ini berkaitan dengan meninggalkan kewajiban. Yang kedua, dosa bertobat dari dosa karena melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan maksiat, kemaksiatan itu gitu. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan apa istilahnya, membalas dengan perbuatan baik. Kalau meninggalkan kewajiban itu dengan qadha, kalau maksiat itu dengan membalas dengan perbuatan baik. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan ini, kita perlu memeriksa seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh mana yang melakukan dosa, kemaksiatan? Apakah mata, atau pendengaran,
atau tangan atau kaki kita. Nah, menurut Syekh Sukodowi, lebih afdol kalau kemudian kita malas perbuatan baik itu yang berkebalikan dengan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya, misalnya mata kita yang melakukan dosa, yang melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Maka cara menebusnya, cara bertobatnya adalah dengan menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Misalnya pendengaran kita ikut nimbrung ketika orang sedang gibah, itu termasuk dosa nggak, Bapak Ibu? Termasuk dosa. Lagi orang gibah malah kita ikut dengerin gitu, khusyuk dengerin ya. Nah itu ikut dosa, berarti dosanya dilakukan oleh pendengaran kita. Cara mentaubatinya adalah dengan menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan murotal, bacaan Al-Quran misalnya, dan sebagainya. Kalau yang melakukan perbuatan dosa itu adalah lisan kita, membicarakan orang lain atau menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita, maka cara mentaubatinya adalah dengan menggunakan lisan kita untuk perbuatan-perbuatan yang baik, ngaji misalnya, zikir misalnya, gitu, memberikan nasihat kepada orang lain misalnya, gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Dalam Al-Quran disebutkan wa bi'sayyatal hasanata tambuha. Dalam hadis ya ini, hadis Rasulullah SAW, wa bi'sayyatal hasanata tambuha. Maka ikutilah setelah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dalam Al-Quran dikatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, maka harus segera ditimpali dengan perbuatan baik. Nah, itu yang berkaitan dengan kemaksiatan. Lalu yang berkaitan dengan terhadap sesama manusia. Sama manusia ini ada 4 tadi ya. Yang pertama terkait dengan harta, yang kedua berkaitan dengan jiwa, yang ketiga berkaitan dengan harga diri. Oh, kelima ya berarti ya, harga diri. Yang keempat berkaitan dengan kehormatan. Yang kelima berkaitan dengan agama. Nah, yang berkaitan dengan harta dulu. Intinya yang berkaitan dengan harta itu adalah mengembalikan. Intinya ini sudah mengembalikan, itu sudah menjadi syarat tobat di situ. Apakah perlu mengakui atau tidak Bapak Ibu? Kalau berkaitan dengan harta, tidak perlu. Kalau berkaitan dengan harta tidak perlu mengakui, yang penting dikembalikan. Yang penting dikembalikan. Bapak Ibu, ada yang pernah menonton film judulnya Dalam Mihrab Cinta? Ada yang pernah? Pak, Bu? Nggak ada ya? Itu pemainnya Bude Herlino. Saya masih ingat ya, Bude Herlino. Jadi film itu ada pelajaran fikihnya. Jadi ceritanya si tokoh utamanya ini pernah nyantri di pesantren. Ya, ketika di pesantren dia difitnah oleh temannya mencuri. Padahal dia tidak mencuri, tapi difitnah karena ada orang yang hasad kepada dirinya. Kemudian dia difitnah mencuri, akhirnya dihukum oleh pesantren, digunduli, ya, disiram pakai air, kemudian dikeluarkan dari pesantren. Nah, karena anak ini malu pulang ke rumahnya, kan malu tuh sudah digunduli, ya, malu pulang ke kampung halamannya, akhirnya dia memilih untuk pergi ke Jakarta. Di Jakarta terlunta-lunta gitu ya, dan akhirnya karena terpaksa dia jadi pencopet. Ya, dia jadi pencopet. Nah, tapi mungkin karena dia ini santri, setiap kali dia mencopet, dompetnya itu tidak dia buang. Jadi dia ambil dompetnya, kemudian dia lihat identitasnya.
dompet itu milik siapa? Deden misalnya gitu ya. Nah Deden, kemudian diambil uangnya dari dompet itu ada berapa? 300.000. Dia catat Deden 300.000. Dia taruh dompetnya itu. Terus dia ngambilin gitu, setiap kali ngambil dia tulis itu. Anto 1 juta misalnya gitu ya. Nah, dia simpan dompetnya dan seterusnya. Sampai akhirnya qadarullah, atas takdir Allah dia menjadi baik, bertobat, dan dia menjadi dai terkenal karena dia pernah nyantri itu ya. Dia menjadi dai terkenal, ceramah di mana-mana gitu. Nah, kemudian dari situ dia mendapatkan bayaran. Jadi dia punya uang. Nah, saatnya dia bertobat. Ketika dia bertobat, yang dia lakukan adalah diambilin tuh dompet-dompet yang sudah terkumpul itu, kemudian dibuka catatannya. Deden 300.000, dimasukin uang 300.000 ke dompet itu, kemudian dikirimkan dompet itu melalui pos. Karena di situ kan ada identitasnya, ada KTP-nya, ada SIM-nya misalnya kan. Ya, ada alamatnya di situ, dikirimkan. Jadi semua orang itu yang pernah diambil semua dompetnya dikembalikan lengkap dengan uangnya. Dianya tidak mengakui. Cukup dengan itu. Ya. Cukup dengan itu. Yang penting dikembalikan. Nah, persoalannya yang repot adalah kalau dalam konteks penipuan, misalnya mohon maaf, pedagang di pasar mengurangi timbangan misalnya gitu ya. Nah, itu untuk mengembalikannya kan agak susah karena yang bertransaksi sudah terlalu banyak. Padahal dia harus punya kewajiban untuk bisa mengganti rugi apa yang sudah diambil dari orang-orang yang bertransaksi dengannya, berjual beli dengannya. Makanya di dalam Al-Quran itu salah satu yang mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, karena mentaubatinya susah. Taubatnya susah. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau susah ya seperti tadi yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Kalau sudah sulit dicari, ya bersedekah atas nama orang itu. Tapi itu juga susah kalau catatannya tidak ada. Kalau terlalu banyak. Kalau enggak, ya banyak berbuat baik, karena suatu saat nanti akan terjadi di akhirat itu mengambil pahala orang. Kalau di dunia belum selesai nanti, misalnya saya di dunia itu masih punya urusan utang piutang dengan orang lain belum selesai, nanti di akhirat akan tetap ditagih. Tapi yang diambil bukan uang kita, karena kita nggak pegang uang. Yang diambil adalah amal soleh. Makanya kalau banyak dosanya pada orang lain itu ya, kemudian tidak sempat bertobat, tidak sempat meminta maaf, ya perbanyak amal soleh, karena pasti amal solehnya akan diambil oleh orang-orang yang pernah kita rugikan. Saya masih ingat, saya masih ada tanggungan terkait dengan ini. Dulu Bapak Ibu saya itu pernah makan di depan, di pinggir ring road sana, di depannya Aveon itu dulu, sebelum ada Aveon itu Mas. Di situ dulu tuh ada tukang nasi goreng. Saya beli ke sana, pesen 1 dibungkus kan, Terus di depan di mejanya itu ada tahu bakso. Saya kan nunggu. Sambil nunggu itu saya makan tahu bakso. Selesai dibungkusin, bayar. Mas berapa? Ya, gitu. Saya bayar. Pulang saya. Beberapa hari kemudian kok saya ingat, ternyata tahu baksonya belum saya bayar. Kemudian saya balik lagi ke sana. Setelah saya balik lagi ke sana, itu yang jualan sudah nggak ada, sudah pindah. Jadi saya sampai sekarang masih punya utang 500 rupiah kepada tukang nasi goreng. Mau saya cari kemana? Nggak tahu. Gimana Bu? Ya? Oh, di Muntilan. Ya Allah, jauh sekali. Malah kenal Bu. Itu kalau masih bisa dilacak berarti. Punya nomornya nggak Bu? Saya mau minta dihalalkan. Hah? Saya tahu Ustaz. Oh, Mbak Dina belum di sini kok. Itu maksudnya Pak Ateng di Muntilan ternyata.
Oh tahu itu. Oh iya. Berarti bisa diselesaikan di dunia ini. Nah itu berarti saya masih bisa punya kesempatan tuh, bisa. Karena cerita di sini bisa terlacak. Alhamdulillah. Nah kalau tidak terlacak, berarti saya pertama mungkin bisa bersedekah atas nama beliau, atau saya harus banyak-banyak beramal soleh, karena nanti orang itu akan menemui saya di akhirat menagih tahu bakso 500 rupiah itu, tapi tidak dibayar dengan uang, dibayar dengan amal soleh. Nah itu terkait dengan harta, ya, terkait dengan harta. Terkait dengan jiwa tidak bisa menghilang, tidak bisa bersembunyi. Kalau jiwa itu harus menyerahkan diri. Beda dengan tadi harta. Kalau harta bisa bersembunyi, dia yang penting kembalikan. Tapi kalau jiwa tidak bisa. Dia harus datang kepada keluarga korban. Ya, apakah keluarga itu nanti minta kisos? Pokoknya nggak mau, saya harus menuntut balas, kamu harus dibunuh juga. Misalnya gitu, ya dia harus menerima. Ya. Berarti banjir yang masalah harta kan. Ya masalah harta tadi. Kalau kebalikannya kita dipinjam, tapi kita sudah mengikhlaskan, sudah ikhlas, tapi yang pinjam tadi kan belum tahu kalau diikhlaskan. Itu nanti di akhirat masih dirinya juga. Tidak itu. Kalau kita sebagai orang yang meminjamkan sudah mengikhlaskan, insya Allah tidak. Nanti di akhirat ya kita tidak akan mendatangi dia. Kita tidak akan mendatangi dia karena memang sudah ikhlas, sudah selesai urusannya. Meskipun dia mungkin tidak tahu ya. Nah itulah beruntung sekali tuh orang yang begitu. Karena sangat mungkin Allah kemudian menggerakkan hati orang yang dirugikan itu untuk saya mengikhlaskan seluruh perkara yang berkaitan dengan orang lain terhadap diri saya. Pokoknya saya ikhlas misalnya gitu. Ada orang yang begitu memang. Pokoknya yang menyakiti saya, yang berhutang terhadap saya, yang merugikan saya ikhlaskan semua, tidak ada urusannya kelak di akhirat misalnya gitu. Ya sudah, nggak ada perhitungannya. Berarti yang bersangkutan dapat pahala baik dari Allah. Yang bersangkutan yang mengikhlaskan dapat pahala baik Ya, itu dari Allah kan. Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya bonus. Ya, bonusnya itu. Iya gitu. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi terkait dengan jiwa itu harus menyerahkan diri, tidak bisa tidak. Ya, kecuali keluarga korban itu setelah menyerahkan diri, misalnya memaafkan dia, saya maafkan, saya ikhlaskan, tidak apa-apa dan seterusnya, maka dia terlepas dari. Nah, terkait dengan harga diri, tadi saya jelaskan sekilas. Kalau kita pernah ghibah, membicarakan orang, misalnya di hadapan 5 orang itu, nah itu harus diklarifikasi setelahnya. Kalau kita ingin bertobat, ya Allah kenapa tadi saya bicarakan ibu itu ya. Nah maka yang harus dilakukan ketika dia sadar, maka mengumpulkan lagi 5 orang itu, dikumpulkan lagi, ibu ini dikumpulkan. Bu, kemarin saya kan bicarakan ibu fulanah itu. Nah saya mengklarifikasi, ibu fulanah itu sebetulnya baik, tidak begitu. Ibu fulanah itu baik sekali, suka bersedekah, suka serawung dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang sudah ya, berarti tidak ada sangkut pautnya lagi. Ibu itu baik, saya mengklarifikasi, saya kemarin mungkin hilaf. Nah misalnya gitu. Jadi harus kumpulkan lagi 5 orang, ya harus kumpulkan 5 orang, 10 orang, kumpulkan lagi 10 orang. Nah itu kan repot ya aslinya. Makanya kita perlu berhati-hati kalau kemudian sedang ngumpul-ngumpul, jangan kemudian tergoda untuk membicarakan orang lain dalam perkumpulan. Ya, kalau kehormatan tadi, kalau misalnya kita nggak khawatir untuk mengakui, silahkan saja. Tapi kalau khawatir tidak perlu. Tadi saya katakan ya, kata Imam Al-Ghazali juga berat. Kalau kita pernah mencederai kehormatan orang lain, istri orang lain, atau suami orang lain, atau anak orang lain misalnya, tidak perlu, hanya kemudian cukup bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak memintakan ampun, istighfar ya kepada orang yang dicederai kehormatannya. Nah, kemudian yang agama ya, terkait dengan agama ini ya sama seperti tadi ghibah itu ya. Kalau kemudian pernah menuduh seseorang itu kafir, menuduh seseorang itu bid'ah, menuduh seseorang itu sesat gitu ya. Nah, kita harus mengklarifikasi. Enggak, saya kemarin itu khilaf, kemarin itu saya bohong, ya kemarin itu ya nggak sengaja nah, misalnya. Enggak, orang itu baik, orang itu tidak kafir, orang itu tidak bid'ah, orang itu tidak sesat. Baik.
Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Sudah Ya, pernah silakan Bapak Ibu. kalau dalam organisasi kita membicarakan dia sebagai pembina, tapi langkahnya mereka itu tidak sesuai dengan pembina. Terus kita dalam berkumpul ceritakan dia harusnya tidak begini dan gini, itu kan membicarakan, itu termasuk hibah pandai. Kalau dalam konteks ada kepentingan untuk memberikan kemaslahatan, perbaikan-perbaikan, tidak ada masalah. Misalnya dalam sebuah organisasi ada orang yang diberikan amanah sebagai ketua, sebagai pembina atau sebagai apapun itu, ternyata tidak melaksanakan amanahnya, kemudian dibicarakan ini si fulan ini kan ketua, mestinya tanggung jawabnya ini. Tapi karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya, misalnya kita harus menyampaikan nasihat atau apapun itu ya misalnya. Nah, kalau dalam konteks berorganisasi di dalam rangka untuk mencari kemaslahatan, mencari kebaikan, dan harus dimunculkan fakta-faktanya, misalnya fakta-faktanya itu nggak apa-apa. Tetapi bukan di dalam rangka untuk menjatuhkan dia, tetapi untuk mencari kemaslahatan di dalam perkumpulan itu misalnya. Gitu. Jadi bukan dalam rangka gibah kalau gitu. Ada lagi? Monggo Pak. Tadi terkait dengan agama, kita mengkafir-kafirkan orang, membidakan orang, menuduh murtad dan sebagainya. Apakah ini akibat dari rasa hati kita yang membenci, yang ini dan sebagainya terhadap itu? Apakah penyebabnya itu? Penyebabnya? Bisa iya, bisa tidak penyebabnya. Jadi kalau kita menuduh orang kafir, menuduh orang sesat, itu mungkin bisa dari ghil, istilah ghil itu perasaan mengganjal terhadap orang lain. Nah, inilah yang harus kita hindarkan dari diri kita. Yang ghil itu wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sering kita panjatkan dalam doa kita. Wala taj'al fi qulubina, janganlah jadikan dalam hati kami ghillan itu ghil, perasaan mengganjal terhadap orang lain, enggak suka sama orang lain. Lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, bisa mungkin dari ghil, dari perasaan gak suka, perasaan hasad, perasaan benci kepada orang lain, bisa. Atau juga memang mungkin karena ya ada fakta-faktanya. Nah, makanya kalau ada faktanya mungkin kita boleh saja, tapi itu pun kita jangan menghakimi sendiri kalau bisa, tetapi melibatkan orang-orang yang lebih berkompeten di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ada MUI, di situ dilaporkanlah ke MUI, itu kok ada kelompok di sana, itu sholatnya kok begitu, misalnya gitu ya, sholatnya begitu, coba saya melaporkan ini, coba bisa bisa dicek menurut Bapak dari pihak MUI misalnya itu terjadi penyimpangan atau tidak. Nanti biarlah dari MUI yang kemudian memutuskan itu sesat, itu menyimpang, itu dolal misalnya gitu, itu bid'ah misalnya dan sebagainya. Nah, baiknya begitu. Jadi baiknya laporan kepada ulama-ulama di sekitar, kepada orang-orang yang punya wewenang di situ misalnya. Baiknya begitu sehingga kita tidak muncul rasa gilnya, itu rasa bencinya. Yang muncul bukan rasa benci tetapi ingin memberikan kemaslahatan, penjelasan yang lebih terang, lebih jelas hukum sesuatu yang berada di tengah-tengah masyarakat misalnya. Jadi bisa karena gil, bisa karena alasan yang lain. Mungkin lanjutannya sedikit, beberapa waktu lalu dan akhir-akhir ini kan salah satunya adalah Zaitun itu. Lah itu sudah dari berbagai MUI sudah turun, lembaga lain turun dan sebagainya. Sampai sekarang kok diam saja. Jadi bagaimana kondisi ini? Zaitun itu sejak saya dari kecil malah Pak. Iya. Zaitun itu saya SD kelas 6. Saya SD kelas 6 itu sudah santer kesesatan Al-Zaitun itu. Dulu pondok saya juga tidak terlalu jauh sebetulnya dari Al-Zaitun itu. Saya di Kuningan, Cirebon, Indramayu, saya di Kuningannya. Itu sejak dahulu. Nah, saya juga tidak tahu itu kompleks ya menurut saya, berkaitan dengan politik juga dan sebagainya itu, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan ya, tidak mudah ya, karena ada unsur-unsur lainnya selain daripada unsur tentang halal haramnya, bid'ah atau tidak bid'ahnya, misalnya sesat atau tidak sesatnya, itu ada unsur politiknya juga
Ya, jadi itu yang membuat menjadi rumit ya, menjadi rumit. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu, tapi sekarang saya kira sudah ada tindakan yang lebih tegas menurut saya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu ya. Pas kemarin Pak Ridwan Kamil jadi Gubernur Jawa Barat itu sudah ada tindakan yang lebih tegas daripada sebelumnya. Karena sebelumnya tidak pernah ada sama sekali penyikapan terhadap Al-Zaitun, tidak pernah ada. Entah tidak berani atau prosesnya yang rumit bagaimana saya juga tidak tahu. Saya juga bertanya-tanya, termasuk bertanya-tanya juga gitu. Ketika Bapak bertanya begitu, sebetulnya saya sudah bertanya-tanya kenapa baru sekarang. Wong itu sesatnya dari lama, kok sejak saya SD, sekarang saya sudah punya anak 3 itu nggak selesai-selesai. Baik, begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup ya? Keterkaitan dengan agama sangat besar sekali. Yang mana Pak? Yang ini yang Zaitun ini terkait dengan ini. Okay. Terkait dengan sesat atau tidaknya gitu ya. Tapi kalau sudah ada bukti-buktinya ya harus disesatkan. Justru kalau sudah ada buktinya harus dijelaskan dengan tegas bahwa itu sesat gitu. Kalau sudah ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya jangan coba-coba. Ya itu bisa berbalik kepada yang menuduh. Tapi kalau sudah ada buktinya malah harus dijelaskan ini sesat. Takfirul kafir istilahnya, mengkafirkan orang-orang yang kafir ya. Orang kafir itu harus dikafirkan. Jangan sampai kafir itu kafir enggak ya? Enggak, kafir itu kan sama juga sama kita, nah, misalnya gitu. Agamanya sama, yang mengajak pada kebaikan juga. Ya kafir berarti enggak ada yang kafir. Nah itu malah sesat juga itu kalau begitu. Ya yang namanya kafir ya kafir, muslim ya muslim. Meskipun tidak perlu kita nunjuk-nunjuk di hadapan orang non muslim, kamu kafir ya gitu, enggak perlu. Tapi bahwa keyakinan kita bahwa dia kafir itu harus kafir. Harus keyakinannya kafir. Enggak, jangan yang lain, jangan semua agama sama. Nah itu juga sama. Jadi takfirul kafir, yang mengkafirkan orang-orang kafir itu bagian daripada akidah, daripada keyakinan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan terkait dengan ikhtiar kita untuk bertobat, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Deden atas yang disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibahas terkait 3 jenis dosa. Yang pertama itu ada dosa karena meninggalkan kewajiban, lalu ada dosa antara kita dengan Allah atau maksiat, lalu ada juga dosa antara sesama hamba yang tadi itu meliputi harta, jiwa, harga diri, kehormatan dan juga agama. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, berakhirlah kita sudah di penghujung acara ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian saya ingatkan semoga untuk pekan depan bisa mengajak sanak saudara ataupun tetangga terdekatnya untuk mengikuti kajian kitab Minhajul Abidin pada pekan depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan juga hamdalah bersama-sama. Wahid itnain salata subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Aisyah Nur Ainunisa, mohon maaf apabila banyak salahnya Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak beberapa dua minggu ini kan keluar kota. Pak Klik sekarang yang sedang keluar. Iya, gantian. Cek ulang nih. Mari. Anu selain hari Sabtu apa? Di sini belum ada Pak.
Kalau itu sampai Taksin itu buku ya. Gimana Pak? Taksin karena saya peman ke Taksin. Oh, taksin. Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Yang dari remaja atau dewasa atau Ada remaja ada dewasa. Ya, ibu-ibu untuk ibu-ibu ada yang remaja. Dari mahasiswa ini. Ada kan sehari-hari selain ngajar Saya ngajar di kampus Pak. Kampus di UPN, di kalau beda di UPN ngajar agama Islam itu kalau kota tahfidz Quran. oh itu FKWI. Askuni Tahib jadi di Enggak. Saya di FK-nya dan hanya datang pulang gitu, datang pulang. Kalau sekarang malah online kalau yang di UI. Yang di UI online. di fakultas Kedokteran. Fakultas kedokteran. fakultas kedokteran masih Iya, Mas. mau ngabari mau pergi ke tempat lain belum tak kabarin Pak Hasan juga takziah katanya Pak Hasan. iya mau ke bengkel ya Bengkel mana Pak? bengkel saya itu mau cek Oh iya. mau lupa belum ngabarin ya tak kabarin Bang, Oh iya, saya kok jadi ingat. Itu kadang uang kalau di Indonesia